Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari fungsi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai daerah hasil atau ring. Ring atau daerah hasil. Baik, setelah sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai domain atau daerah asal dari sebuah fungsi, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai daerah hasil atau ring. Ring atau daerah hasil kalau kita definisikan, dapat kita definisikan sebagai himpunan semua nilai output fx, semua nilai output fx yang mungkin dari seluruh variasi x di domain. Baik, mungkin saya ulang ya. Jadi ring atau daerah hasil adalah himpunan semua nilai output fx yang mungkin dari seluruh variasi x di domain. Nah, itu adalah ring atau daerah hasil. Untuk mendapatkan ring atau daerah hasil memang bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita harus mampu menghitung dan mereka-reka kira-kira apa saja daerah yang mungkin dari seluruh variasi X yang diberikan di domain. Namun mungkin untuk lebih memberikan penjelasan, kita bisa melihatnya pada contoh-contoh soal yang akan kita bahas berikut. Baik, saya ingin kembali kepada salah satu contoh yang kita bahas di pembahasan domain. Ada sebuah fungsi untuk mencari luas wilayah biru yang kita tuliskan sebagai Y sama dengan 100 min 4X kuadrat, dengan domainnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5, maka dari sini kira-kira berapakah ring atau ring dari fungsi Y? Nah, coba dibayangkan, kira-kira dengan Y sama dengan 100 min 4X kuadrat, dan domainnya X itu nilainya berada di antara 0 dan 5, lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5, berapakah nilai ring atau berapakah nilai himpunan yang memungkinkan untuk Y dengan domain yang diberikan? Maka dapat kita bayangkan ya, nilai Y itu akan bernilai di antara 0 dan 100. Jadi kalau boleh saya tuliskan, Y ini akan bernilai lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 100. Nah, Y akan bernilai 0, yaitu saat nilai X-nya ini berada pada nilai yang maksimal, yaitu sama dengan 5. Yaitu ketika X-nya sama dengan 5, maka Y-nya ini akan bernilai minimal atau 0. Jadi saat yang ungu ini sampai 5, jadi dia akan menutupi seluruh wilayah yang biru sehingga Y-nya akan menjadi 0. Dan Y akan bernilai, dapat bermacam-macam nilainya ya, dari 0 dan maksimal itu 100, ya, yaitu ketika X-nya ini sama dengan 0. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, di sini wilayah ungu ini tidak ada dan akan dipenuhi oleh wilayah biru, sehingga Y-nya akan bernilai maksimal, luas dari wilayah birunya sama dengan 100. Nah, ini adalah ilustrasi singkat ya dari sebuah fungsi atau contoh sederhana dari sebuah fungsi dengan domainnya yang ditentukan sedemikian ini, dan kemudian ini adalah ringnya. Himpunan nilai yang memungkinkan dari dari fx dari keseluruhan x yang berada di domain. Nah, itu adalah salah satu contoh. Untuk lebih jelasnya, kita mungkin akan mencoba melihat contoh-contoh yang lainnya lagi. Baik, saya ingin kembali pada juga contoh yang sudah dibahas pada pembahasan domain. Contoh ini saya ambil dari buku Thomas Calculus ya. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan ya, bahwa contoh yang sebelumnya ini saya peroleh dari diktat kuliah saya. Jadi diktat tempat saya belajar dulu ya.
Ini adalah salah satu contohnya, dan ini saya gunakan pada kesempatan di video kali ini. Baik, kemudian kita ke contoh yang ada di tabel ini. Ini adalah fungsi, ada 5 fungsi di sini, dan juga di sebelahnya ini ada domain yang sudah kita bahas di pembahasan video domain. Bagaimana caranya ya kita mendapatkan domain ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencari ring dari fungsi yang diberikan dengan domain yang sudah dituliskan, di mana domain ini merupakan domain natural atau domain alami. Baik, kita mulai dari yang nomor 1 atau yang pertama. Y sama dengan X kuadrat, dengan domainnya adalah seluruh bilangan real atau min tak hingga plus tak hingga. Maka ring-nya, ya, himpunan output yang mungkin, itu adalah seluruh bilangan yang positif. Karena kita tahu di sini adalah kuadrat, dan hasil kuadrat itu nilainya adalah bilangan real yang positif. Jadi kita dapat tuliskan ring-nya adalah 0, ya. Jadi 0 hingga plus tak hingga. Seluruh bilangan real yang positif. Karena di sini kuadrat. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitu Y sama dengan akar X, ya. Y sama dengan akar X, maka ini pun kita mencari himpunan yang mungkin untuk Y dari seluruh X yang sudah dituliskan, maka kita dapat mengetahui bahwa Y atau ring atau himpunan yang mungkin itu juga merupakan seluruh bilangan real kecuali 0. Seluruh bilangan real kecuali 0. Jadi kita tuliskan min tak hingga 0, gabungan 0 hingga tak hingga. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, Y sama dengan akar X, dengan domain naturalnya adalah dari 0 hingga plus tak hingga. Ring-nya juga merupakan bilangan dari sama dengan domainnya. Ring-nya juga 0 hingga plus tak hingga. Nah, jadi kemungkinan akarnya pun ya sama ya, jadi 0 itu juga 0 ya, akar 0 adalah 0, dan seterusnya saat domainnya semakin besar, maka nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya pun akan semakin besar. Jadi ring-nya juga dari 0 hingga plus tak hingga. Kemudian pada contoh yang keempat, Y sama dengan akar 4 min X, di mana domainnya itu adalah dari minus tak hingga 4, ya. Maka dari sini pun dari domain yang diberikan, ya, ini maka nanti kan nilainya saat minus tak hingga dimasukkan, ini akan menjadi positif, maka nilainya sangat besar ya. Dan kemudian saat nilainya 4, di sini kalau 4-nya dimasukkan, yang di dalam akar ini akan menjadi 0. Akan menjadi 0. Saya ulangi lagi ya, saat ini kita pakai batas yang di sebelah kiri, minus tak hingga kalau dimasukkan, karena ini min kali min, sehingga positif, maka yang di dalam akar ini adalah sebuah nilai yang sangat besar, ya. Dan kemudian kalau 4 ini yang dimasukkan, maka 4 min 4 sama dengan 0, yang di dalam akar ini adalah 0. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa ring dari Y sama dengan akar 4 min X itu dari 0 hingga plus tak hingga. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, kemudian ya untuk Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, dengan domainnya adalah min 1 hingga 1, dapat kita bayangkan bahwa domainnya itu min 1 hingga 1, kira-kira dengan domain ini, berapakah nilai Y memungkinkan untuk 1 min X kuadrat, ya. Maka dapat kita bayangkan ya, mungkin kalau nilainya itu akan bernilai, kalau kita masukkan min 1 atau 1, yang di dalam akar ini akan menjadi 0. Dan nilai terbesarnya adalah ketika X sama dengan 0. Jadi kalau 0 kita masukkan, akarnya menjadi Y sama dengan akar 1 sama dengan 1. Jadi nilainya, nilai ringnya itu akan bervariasi antara 0 hingga 1. Sehingga dapat kita tuliskan ringnya adalah 0 hingga 1. Nah, baik, ini adalah contoh dari sebuah fungsi, bagaimana domainnya, dan kemudian ringnya. Mungkin ini masih memang mencari ring ini agak sulit dibayangkan ya, tapi semoga nanti mungkin videonya bisa diulang-ulang untuk lebih memahami lagi.
Dan mungkin akan kita bahas contoh-contoh yang lainnya untuk lebih jelasnya. Kita pindah ke layar selanjutnya. Baik, contoh yang lainnya misalnya kita mau mencari ring dari misalnya Y sama dengan 2 plus akar X min 1. Nah, baik kita tahu domain natural ya, domain natural dari X-nya di sini, maka domain naturalnya, naturalnya adalah yang di dalam akar ini harus positif, sehingga domain naturalnya adalah X lebih besar sama dengan 1. Nah, maka ringnya yang memungkinkan, kita tahu bahwa ringnya dari akar ini nilainya yang memungkinkan adalah 0 hingga plus tak hingga, tapi di sini fungsi Y adalah 2 plus akar X min 1. Sehingga ring yang mungkin untuk fungsi Y di sini, maka Y ringnya dapat kita tuliskan, ringnya itu sama dengan dari 2, paling terkecil itu adalah 2, hingga plus tak hingga. Jadi saat hasil di sini sama dengan 0, nilai Y terkecil itu tidak dapat minus karena di sini ada 2. Saat ini 0 plus 2. Jadi nilai Y terkecil itu sama dengan 2 dan seterusnya hingga paling besar hingga plus tak hingga. Nah, pada permasalahan yang lebih kompleks ya, misalnya contoh yang kedua, ini contoh yang pertama, contoh yang kedua, misalnya saya memiliki sebuah fungsi Y sama dengan X plus 1 per X min 1, dapatkan ring dari fungsi yang diberikan. Kita cari dulu domainnya ya, maka domainnya di sini adalah seluruh bilangan real kecuali X sama dengan 1, kita peroleh dari di sini bahwa pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk permasalahan seperti ini dalam mencari ringnya, tentunya sulit kita kalau langsung membayangkan, maka di sini kita dapat melakukan dengan menukarkan X ke dalam Y, yaitu dengan cara berikut. Jadi pertama kita kalikan dulu di sini antara penyebut dengan Y, sehingga kita peroleh YX min Y sama dengan X plus 1, kemudian kita kumpulkan semua yang memiliki variabel X, maka YX min X sama dengan Y plus 1, dan di sini ada X, X-nya bisa kita keluarkan, sehingga X kali Y min 1 sama dengan Y plus 1, dan kemudian X sama dengan Y plus 1, Y min 1. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai Y itu dari persamaan yang di bawah sini, bahwa nilai Y itu bisa merupakan seluruh bilangan real ya, kecuali yang menyebabkan pembaginya sama dengan 0. Jadi nilai Y juga merupakan seluruh bilangan real kecuali Y sama dengan 1. Sehingga kita peroleh ya dari sini, dari uraian yang di bawah, bahwa ring dari Y di sini, ringnya juga merupakan semua bilangan ya, sebuah bilangan real kecuali sama dengan 1. Dari minus tak hingga 1, satunya tidak termasuk ke dalam himpunan, gabungan 1 hingga plus tak hingga. Ini kalau kita tuliskan dalam notasi selang. Kalau dalam notasi himpunan, maka Y adalah Y seluruh bilangan real, kecuali Y sama dengan 1. Nah, baik. Ini adalah untuk penjelasan mengenai ring atau daerah hasil. Kemudian saya ingin melanjutkan pada pembahasan yang terakhir ya dari pertemuan kali ini, yaitu saya ingin mengenalkan fungsi sepotong-sepotong. Atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut sebagai piecewise function. Fungsi sepotong, mohon maaf ya. Fungsi sepotong-sepotong. Baik, fungsi sepotong-sepotong itu maksudnya bagaimana? Itu adalah sebuah fungsi di mana fungsi tidak didefinisikan secara sama, aturan pemetaannya tidak didefinisikan secara sama dari seluruh domain yang ada atau yang diberikan.
Jadi fungsi itu dibagi-bagi. Untuk domain sekian sampai sekian, aturan pemetaannya seperti ini. Sedangkan untuk domain yang sekian sampai sekian, atau sisa domain yang lainnya, itu aturan pemetaannya seperti ini. Jadi fungsinya, aturan pemetaannya itu ada lebih dari satu macam untuk seluruh domain yang ada atau untuk domain yang diberikan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya pada bilangan mutlak, pada nilai mutlak. Kita tahu bahwa nilai mutlak X itu memiliki dua kemungkinan nilai. Mutlak X itu akan sama dengan X untuk X positif. X lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai min X untuk X negatif atau X kurang dari 0. Nah, ini adalah contoh pertama dari fungsi sepotong-sepotong. Jadi, fungsinya itu tidak aturan fungsi atau aturan pemetaannya itu tidak didefinisikan hanya satu untuk seluruh domain yang diberikan. Jadi untuk domain yang ini aturannya begini, untuk domain yang seperti ini aturannya demikian. Nah, ini adalah fungsi sepotong-sepotong. Nah, kalau kita gambarkan ya biasanya maka akan ada sebuah patahan, meskipun tidak selalu mutlak seperti itu ya, tapi umumnya kalau fungsi sepotong-sepotong maka di dalam grafiknya itu nampak ada sebuah patahan gitu. Y sama dengan mutlak X. Nah, contoh yang lainnya misalnya saya punya fx, kemudian saya definisikan min x untuk X kurang dari 0, kemudian sama dengan X kuadrat, untuk X lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1, dan sama fx sama dengan 1, untuk X lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini, fungsi fx itu memiliki domain seluruh bilangan real, ya, dari minus tak hingga plus tak hingga. Tapi dia dibagi-bagi. Untuk yang min tak hingga kurang dari 0, aturan pemetaannya min X. Sedangkan untuk 0 hingga 1, fx sama dengan X kuadrat. Dan untuk X lebih dari 1 hingga seterusnya, hingga plus tak hingga, fx-nya sama dengan 1. Nah, ini juga contoh dari fungsi sepotong-sepotong. Contoh lainnya lagi, misalnya dalam kasus sederhana sehari-hari, misalnya kita naik taksi ya, maka biasanya argo itu akan dihitung untuk kilometer pertama itu sama dengan 30.000 misalnya, atau berapa ya, 20.000 misalnya. Nah, selanjutnya akan dihitung untuk kilometer-kilometer selanjutnya adalah akan dihitung ditambah dengan jumlah kilometer dikali dengan 7.500 per kilometer. Maka fungsi tagihan taksinya nanti dapat kita tuliskan. Misalnya dia pada kilometer pertama, jadi itu sama dengan 20.000. Nah, itu untuk X ya, lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Adapun kalau kita naiknya itu lebih dari 1 kilometer, maka nanti kita akan membayar kilometer pertama dikali dengan kilometer-kilometer selanjutnya dikali harga per kilometernya misalnya 7.500. Ya, dikali dengan X min 1. Mohon maaf ini nggak cukup, saya tuliskan di bawah, ini adalah untuk X lebih dari 1 kilometer. Nah, ini juga merupakan fungsi sepotong-sepotong. Baik, ini adalah akhir dari pertemuan kita kali ini mengenai fungsi, dan akan kita lanjutkan lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.